Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Tak terasa kita sudah melewati tahun ajaran 2019-2020 dan tentunya sekarang kita memasuki tahun ajaran yang baru 2020-2021. Alangkah baiknya kita mengawali serangkaian acara di tahun ajaran yang baru ini dengan memuji Tuhan di dalam ibadah. Oleh karena itu, mari anak-anak kita semua memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Memuji Tuhan. Anak-anak yang terkasih, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang Maha Murah kasih, terima kasih atas berkat dan penjagaan-Mu. Kami semua boleh dalam keadaan sehat ya Tuhan. Sekarang kami akan mulai dengan ibadah ini. Kami memohon penyertaan biarlah ibadah ini boleh berlangsung dari awal, pertengahan hingga berakhir dengan baik. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Worship is holy.
baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Anak-anak yang terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan tentunya firman Tuhan akan dibawakan oleh Evangelis Dani Nongpel. Untuk waktu dan kesempatan saya persilakan. Shalom anak-anak sekalian, apa kabar hari ini? Sangat bersuka cita dan bersyukur kita semua boleh melalui 1 minggu pertama dalam sekolah kita. Nah, saat ini di dalam persekutuan kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa terlebih dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, dan terima kasih untuk minggu ini. Dan bersyukur Tuhan yang memimpin dan beserta kami semua. Saat ini kami hendak menikmati firman-Mu. Tuhan berkati kami semua, meskipun harus di rumah, tidak bisa kemana-mana. Mampukan dan tolong kami Tuhan untuk mengerti akan firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Waktu ke depan kami serahkan tangan-Mu, Tuhanlah yang memberkati. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak sekalian, tema kita hari ini adalah El Shaddai. El Shaddai yang terambil dari kitab Bilangan. Kitab Bilangan pasal 13 ayat 30. Kitab Bilangan pasal 13 ayat 30. Demikian firman Tuhan. Yuk kita baca sama-sama ya. Nah, 1, 2, 3. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Wah, luar biasa ya. Nah, anak-anak sekalian, Kak Dani ingin bertanya kepada setiap anak-anak. Anak-anak pernah enggak ke wisata air terjun Tuban Talun? Hah? Gimana itu? Gitu ya. Wisata air terjun Tuban Talun ya, kira-kira letaknya itu di daerah Batu begitu ya. Nah, kalau ditanya gimana sih ya ceritanya kalau ke air terjun itu? Pasti banyak ceritanya. Ada yang, wah itu air terjunnya luar biasa banget, keren. Yang seperti ini nih gambarnya nih. Wah kan, wah bagus banget tuh. Ya, bagi yang suka pemandangan. Tetapi yang suka yang sukanya aduh rada-rada takut, aduh ngeri ya, ngeri, bayangkan di situ ada tebingnya tinggi-tinggi, airnya dari atas jatuh ke bawah, belum lagi ada ini ada itu, aduh kayaknya menakutkan gitu kan ya. Ada banyak cerita yang menyenangkan, bahkan ada banyak cerita yang menghebohkan. Padahal kalau ke sana, wow, segernya. Kenapa kok seger? Kena air, hempasan air terjun itu nyes. Wah, keren loh. Nah, anak-anak sekalian, sama halnya pada waktu itu. Di mana saat itu bangsa Israel sebelum memasuki tanah Kanaan, Musa mengirim 12 pengintai. 12 pengintai. Apa itu pengintai ya? Pengintai itu seperti dikatakan surveyor atau mata-mata atau perwakilan dari 12 suku yang ada. Mereka mengintai, memperhatikan satu demi satu. Di tanah Kanaan itu ada apa aja ya? Di tanah Kanaan itu siapa saja ya yang di sana? Nah, ketika mereka mengintai, mereka berapa hari, terus mereka pulang. Setelah mereka memperhatikan, ternyata ada 10 pengintai yang berkata begini,
ternyata di sana itu tanah Kanaan itu banyak raksasa. Aduh, kotanya besar-besar. Loh, kita itu loh kayak anak kecil sekali. Jangan. Itu raksasanya gede-gede. Mana bisa kita? Itu 10 pengintai yang mengatakan demikian. Tetapi ternyata ada 2 pengintai yang lainnya berkata begini, oh, itu negeri yang lumayan subur, banyak berlimpah susu dan madu loh. Wah, kita pasti bisa mendudukinya. Ini loh contohnya. Bahkan si 2 pengintai ini membawa oleh-oleh ternyata. Tuh, lihat tuh oleh-oleh. Kira-kira buah apa itu ya? Kayaknya buah anggur, terus ada apa itu namanya? Apel, jeruk, apa lagi ya? Apukat, wah macam-macam. Wow, kayaknya berlimpah gitu. Tapi kenapa 2 dengan yang 10 ini berbeda? Nah, yang 2 pengintai ini mereka bernama Yosua dan Kaleb. Nah, Yosua dan Kaleb ini begitu yakin nanti akan memasuki tanah Kanaan dengan bersyukur, dengan bersukacita karena berlimpah sekali. Kenapa ya? Apa yang mereka sadari ya? Ternyata mereka menyadari bahwasanya Allah Israel itu adalah Allah El Shaddai. God is El Shaddai. Allah kita itu adalah Allah yang El Shaddai. Artinya apa? Allah kita itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Nah, kenapa Yosua dan Kaleb yakin bahwa Tuhan itu adalah Allah yang Maha Kuasa? Yang pertama adalah karena mereka berdua ini percaya akan janji Tuhan yang teguh berdaulat. Percaya akan janji Allah yang pasti dan yang selalu ada buat mereka. Nah, anak-anak, kalau ada yang berkata begini nih, "Hei, anak-anak, nanti minggu depan atau bulan depan kita masuk sekolah." Tetapi jika yang mengatakan begitu ada temanmu yang berkata sambil ketawa-ketawa, minggu depan masuk sekolah." Terus ada guru yang mengatakan, belum, minggu depan, bulan depan kita masih belajar di rumah. Nah, kira-kira anak-anak percaya yang mana? Percaya guru atau percaya teman tuh? Sambil ngomong sambil ketawa-ketawa, kita masuk minggu depan, kita masuk minggu depan. Nah, percaya yang mana coba? Ayo. Pasti percaya siapa-siapa? Guru kan? Loh, kenapa kok guru? Karena guru kita itu pasti lebih tahu tentang sekolah kita. Guru kita itu pasti lebih tahu bagaimana kita nantinya, gitu kan ya. Terus kalau teman kita yang tadi yang bilang gimana? Kayaknya teman kita tuh lagi mimpi ya. Mimpi, aduh aku kangen sekolah, pengen masuk sekolah. Ya udah minggu depan, bulan depan deh kita sekolah kita. Padahal masih mimpi ya. Belum pasti kan ya? Nah, sama dengan Yosua dan Kaleb pun demikian. Mereka tahu dan yakin bahwa yang memerintahkan mereka mengintai ke tanah Kanaan itu bukan manusia, bahkan bukan Musa. Loh, kok bisa bukan Musa? Karena yang memerintahkan mereka untuk mengintai itu adalah Tuhan. Nah, Tuhan yang tahu sepanjang perjalanan kehidupan manusia. Tuhan yang tahu bagaimana kehidupan bangsa Israel nantinya. Tuhan yang sangat tahu untuk mereka harus mengintai tanah Kanaan itu, melihat dulu bagaimana luar biasanya tanah Kanaan itu. Nah, disinilah Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa itu juga berkuasa atas kita. Kita pun juga demikian anak-anak. Tuhan pernah berkata, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, pada waktu Tuhan berkata demikian, itu pada waktu Tuhan mau naik ke sorga, itu bukan semata-mata, itu cuma sebentar, tidak. Berlaku juga janji Tuhan itu sampai hari ini. Janji itu masih berlaku hari ini. Bahwa meskipun kita tetap ada di rumah, tetap tidak bisa kemana-mana, belajar dari rumah, pakai baju sekolah, tapi tetap di rumah saja. Tuhan tetap menyertai. Karena janji Tuhan itu teguh dan berdaulat atas kita semua. Janji Tuhan itu pasti akan tetap memberi hikmat. Namun, meskipun tetap di rumah, nah, apakah anak-anak nih serius belajar di rumah? Mau serius enggak? Pasti serius dong. Maka dari itu, Tuhan tetap memelihara kita. Tuhan tetap memandang, melihat anak-anak satu per satu. Meskipun hanya di rumah, nggak bisa kemana-mana. Tuhan memandang kita. Yang kedua, kenapa ya
Tuhan Yosua dan Kaleb itu yakin akan Tuhan yang El Shaddai yang Maha Kuasa itu. Karena apa? Karena mereka berdua berharap dan berserah hanya kepada Tuhan. Nah, anak-anak sekalian, Kak Dani mau tanya. Di rumah pernah nggak lampu mati? Tiba-tiba lampunya blub, mati, gelap. Loh, mana gelap? Terus ketika dalam kegelapan itu ternyata lilin kita cuma tinggal satu. Lupa beli lilin gitu kan ya. Jadi sepanjang malam kayaknya rumah kita gelap hanya satu saja gitu ya. Nah, karena lilin kita hanya satu yang menerangi rumah kita, maka kita hanya bisa, karena lilin ini kita bisa melihat seluruh ruangan di dalam rumah kita. Bener enggak? Karena lilin ini, wah di sana ada siapa, di sini apa. Karena apa? Karena ada lilin ini. Nah, sama seperti Yosua dan Kaleb pada saat itu. Di mana satu-satunya pengharapan mereka itu hanyalah Tuhan. Dan Yosua Kaleb sangat kenal bagaimana Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan pernah menyatakan kepada bangsa Israel dengan luar biasa di dalam bentuk tiang awan dan tiang api. Waduh, seperti apa ya, Kak Dani, tiang awan dan tiang api itu? Kayak gimana ya? Nah, tiang awan dan tiang api itu adalah pelindung mereka. Tuhan menyatakan diri dalam bentuk teofani melalui tiang awan dan tiang api. Tiang awan itu kalau siang hari, sehingga tiang awan itu seperti kayak payung besar gitu, supaya bangsa Israel tidak kepanasan. Tetapi tiang api ini sama seperti obor raksasa, tetapi tidak membakar. Obor raksasa yang membuat mereka hangat di tengah dinginnya malam di padang pasir pada waktu itu. Dan mereka, Yosua dan Kaleb sangat kenal bagaimana Tuhan yang pasti akan memimpin mereka di dalam tanah Kanaan itu. Mereka hanya berserah kepada Tuhan. Sudahlah, pasti percaya. Tuhan itu pasti berikan yang baik. Tuhan itu pasti berikan yang benar. Karena apa? Karena tanah Kanaan tanah yang berlimpah susu dan madu. Maksudnya tanah ini bukan berarti banyak sapi, banyak lebah, sehingga tanahnya itu manis. Bukan. Tetapi susu dan madu adalah tanah yang berlimpah kayanya. Tanah yang sangat subur. Coba perhatikan ini. Tuh kan. Tanahnya sangat subur. Hijau di tengah padang gurun. Dan ini yang Tuhan sudah rencanakan akan berikan kepada bangsa Israel melalui Tuhan nyatakan kepada Yosua dan Kaleb. Karena apa? Karena Allah itu Allah yang El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang mengatasi segala Allah. Maka sama seperti kita yang meminta kepada Tuhan, Tuhan tuntun kami. Sama seperti Yosua dan Kaleb yang percaya dan hanya berserah kepada Tuhan. Kita pasti juga akan bisa melalui hari-hari ini asal anak-anak nih percaya dan berserah kepada Tuhan. Kita bisa lalui kok meskipun hanya belajar dari rumah dalam minggu-minggu ini kita pasti bisa melewatinya. Bukan karena kita pandai, bukan karena Kak Dani ini juga pinter, Kak Dani juga masih belajar. Bukan karena Kak Dani ini, sudah gede, masih kecil kan biasa. Bukan. Meskipun ada banyak halangan, banyak ketakutan, banyak susahnya. Tetapi, perhatikan, Tuhan itu memelihara kita. Tuhan itu akan tetap menopang kita. Meskipun melewati berbagai macam hal, Tuhan akan tetap menuntun kita. Mungkin ada anak-anak yang banyak bertanya, waduh Kak Dani kapan ya belajar lagi di sekolah? Kangen loh. Kangen sama siapa? Kangen sama kantin. Loh kok kantin gitu ya? Kangen loh sama mejaku yang sudah tak coret-coret itu loh. Gitu kan. Kapan ya bisa bertemu teman-teman lagi ya? Kapan ya bisa jajan di kantin? Kapan bisa lari-lari? Waduh, macem. Belum lagi banyak ramenya, pengen main game. Aduh, di sekolah kan banyak gamenya. Tetapi anak-anak meskipun kita harus belajar di rumah, sekolah, guru sudah menyiapkan cara-cara yang baik agar kita benar-benar bisa belajar sungguh-sungguh di rumah. Sehingga anak-anak nggak perlu khawatir, anak-anak tetap belajar sungguh-sungguh saja. Karena apa? Karena Tuhanlah yang satu-satunya pengharapan kita, penolong kita. Karena dialah adalah Allah El Shaddai. Allah kita adalah Allah Maha Kuasa. Mari anak-anak, kita datang pada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, karena hanya pada Tuhan sajalah kita bisa berharap. Persoalannya adalah anak-anak mau nggak sungguh-sungguh percaya dan berserah kepada Tuhan. Meskipun harus belajar dari rumah, meskipun harus
tetap belajar online dari rumah. Anak-anak mau nggak? Mau nggak berjuang yang terbaik bagi Tuhan? Mau nggak? Pasti mau. Good. Kalau kita semua mau, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Tuhanlah yang akan tetap memimpin. Tuhanlah yang akan tetap menyertai kami semua sampai kami selesai semester ini. Tuhan, pimpin kami yang lemah, kami yang gampang bingung, gampang nggak bisa melakukan segala sesuatu. Kami percaya Tuhan akan yang tetap memberi hikmat, Tuhan yang akan tetap menuntun. Terima kasih ya Tuhan, pimpin sepanjang perjalanan belajar kami, pimpin guru kami yang tetap mendampingi, berikan hikmat, berikan kekuatan. Dan pada waktu kami belajar di rumah Tuhan, berikan kami konsentrasi. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Terima kasih anak-anak untuk renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak sekalian, saat ini kita akan berdoa syafaat bersama untuk beberapa hal ya. Yuk kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk hari ini. Kami sangat bersyukur Tuhan yang tetap menyertai dan memimpin kami semua. Untuk kami boleh tetap bersemangat, berjuang di dalam masa-masa seperti ini. Saat ini Tuhan kami berdoa, kiranya Tuhan yang boleh tetap memimpin sepanjang tahun ajaran kami, tahun 2020 sampai 2021. Tuhan mampukan setiap kami, termasuk kepada para guru, kepala sekolah, staf karyawan yang ada di sekolah kami, kiranya kasih anugerah Tuhan yang boleh tetap menguatkan mereka dengan kesehatan, dengan hikmat, bahkan dalam keseharian mereka, Tuhan sendiri yang mencukupkan. Kami juga tak lupa berdoa untuk para siswa, mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 di SD Petra 11. Tuhan kami berdoa, hamba berdoa kiranya Tuhan yang tetap memberkati, tetap menopang, tetap memimpin di dalam masa-masa belajar yang tidak mudah, meski harus di rumah dengan fasilitas daring. Tuhanlah yang memimpin, Tuhan yang menopang, bahkan Tuhan yang memberi hikmat agar di dalam masa pembelajaran kami boleh dapat maksimal. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa juga untuk pemerintah Indonesia, para dokter, suster yang ada di rumah-rumah sakit, bahkan para pasien yang saat ini sedang sakit corona. Tuhan sendiri yang menguatkan, Tuhan yang sembuhkan, sehingga masa pandemik ini segera berakhir, dan segera kami pun boleh dapat sekolah lagi, bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan Bapak Ibu Guru, dan kami boleh tetap memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Tuhan akan mendengar segala seruan doa syafaat kami, dan kami yakin Tuhan akan mewujudkannya, mengabulkannya sesuai dengan waktu rencana Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan menaikkan syukur. Amin. Allah menjagaku.
Baik anak sekalian, persekutuan kita mungkin berakhir hari ini, tetapi perjuangan kita bersama dengan Tuhan tidak berhenti hari ini. Kita akan terus berjalan dengan Tuhan. Dan saat ini, sebelum kita menyelesaikan semuanya, mari kita tunduk kepala, kita berdoa dan menerima berkat dari Tuhan. Bapa kami di surga, terima kasih untuk hari ini. Kami sungguh bersyukur karena Tuhanlah yang memimpin dan menopang kami. Melalui firman-Mu yang Tuhan boleh teguhkan bagi kami semua untuk kami boleh tetap berserah dan tetap percaya hanya kepada Tuhan. Dan kami sungguh bersyukur kami bersama dengan teman-teman kami, meski harus di rumah, kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan kembali belajar. Kami mau berjuang, kami mau bersemangat hanya untuk Tuhan. Mari anak-anak sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyertai kita semua dengan wajah-Nya dan memberi kita damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kasih karunia. Mulai saat ini, meskipun dalam masa-masa pandemik sampai selama-lamanya, Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Oke anak-anak, selamat berjuang, selamat belajar. Dan jangan lupa tetap sehat ya, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Anak-anak yang terkasih, selamat menjalani pelajaran. Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas, Dia